Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar. Pada video kali ini kita akan mempelajari salah satu materi penting dalam biologi, yaitu teori evolusi. Pembahasan kali ini meliputi pengertian evolusi, teori evolusi menurut beberapa tokoh, serta mekanisme yang menyebabkan evolusi dapat terjadi pada makhluk hidup. Yuk kita mulai pembahasannya. Evolusi merupakan proses perubahan makhluk hidup yang berlangsung secara bertahap dalam waktu yang sangat lama. Perubahan tersebut menyebabkan organisme mengalami perkembangan sehingga memiliki bentuk maupun karakteristik yang semakin sesuai dengan lingkungannya. Salah satu contoh evolusi dapat dilihat pada kuda. Diperkirakan nenek moyang kuda memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil dan 5 jari pada setiap kakinya. Seiring berjalannya waktu, jumlah jari tersebut berubah secara bertahap. Dari 5 menjadi 4, kemudian 3, hingga akhirnya hanya tersisa 1 jari yang digunakan sebagai penopang tubuh saat berjalan. Nah, dalam ilmu biologi, evolusi merupakan cabang ilmu yang mempelajari asal-usul kehidupan, perubahan yang terjadi pada makhluk hidup dari waktu ke waktu, serta hubungan kekerabatan antar organisme berdasarkan kesamaan genetik. Beberapa ilmuwan mengemukakan teori untuk menjelaskan bagaimana evolusi dapat terjadi. Salah satu tokoh yang paling dikenal adalah Charles Darwin. Menurut Darwin, evolusi berlangsung melalui proses seleksi alam. Organisme yang memiliki sifat paling sesuai dengan kondisi lingkungannya akan mempunyai peluang lebih besar untuk bertahan hidup, berkembang biak, dan mewariskan sifat tersebut kepada keturunannya. Teori Darwin didukung oleh beberapa fakta. Pertama, dalam setiap populasi selalu terdapat variasi, sehingga tidak ada dua individu yang benar-benar identik. Sebagian besar variasi tersebut dapat diwariskan kepada keturunannya. Kedua, setiap spesies mampu menghasilkan keturunan dalam jumlah yang banyak, tetapi tidak semuanya dapat bertahan hidup hingga dewasa. Ketiga, sumber daya alam yang tersedia seperti makanan dan tempat hidup jumlahnya terbatas sehingga terjadi persaingan untuk mempertahankan hidup. Keempat, proses tersebut berlangsung terus-menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga individu yang memiliki sifat paling menguntungkan akan lebih banyak bertahan hidup dan menghasilkan keturunan. Nah, berdasarkan fakta-fakta tersebut, Darwin menyimpulkan bahwa seleksi alam terjadi karena adanya perbedaan keberhasilan setiap organisme dalam bertahan hidup dan bereproduksi. Lingkungan akan menyeleksi individu yang memiliki sifat penting sesuai sehingga populasi secara bertahap menjadi semakin mampu beradaptasi. Pada masa Darwin, ilmu genetika belum berkembang, sehingga penyebab munculnya variasi belum diketahui. Saat ini diketahui bahwa salah satu penyebab variasi adalah mutasi genetik. Mutasi dapat menghasilkan sifat baru, dan apabila sifat tersebut menguntungkan, organisme akan memiliki peluang yang lebih besar untuk bertahan hidup serta menghasilkan keturunan. Salah satu contoh yang sering digunakan untuk menjelaskan teori Darwin adalah jerapah. Nah, pada masa lalu terdapat jerapah berleher pendek dan berleher panjang. Ketika daun-daun di pohon yang rendah semakin berkurang, jerapah berleher panjang masih dapat memperoleh makanan dari pohon yang lebih tinggi, sehingga mampu bertahan hidup. Sebaliknya, jerapah berleher pendek semakin sulit memperoleh makanan hingga akhirnya jumlah terus berkurang dan mengalami kepunahan. Tokoh berikutnya adalah Jean-Baptiste Lamarck. Menurut Lamarck, evolusi terjadi karena makhluk hidup terus menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ia berpendapat bahwa sifat yang diperoleh selama proses adaptasi dapat diwariskan kepada keturunannya. Lamarck juga mengemukakan prinsip use and disuse, yaitu organ tubuh yang sering digunakan akan berkembang menjadi lebih kuat, sedangkan organ yang jarang digunakan akan mengalami penyusutan. Sebagai contoh, ia menjelaskan bahwa nenek moyang jerapah memiliki leher pendek. Untuk memperoleh makanan yang berada di pohon tinggi, jerapah terus-menerus merenggangkan lehernya, akibatnya leher menjadi semakin panjang. Kemudian sifat tersebut diwariskan kepada keturunannya hingga akhirnya semua jerapah memiliki leher panjang. Nah, teori berikutnya dikemukakan oleh August Weismann. Menurut Weismann, evolusi berkaitan dengan faktor genetik yang diwariskan kepada keturunan. Perubahan yang terjadi pada sel-sel tubuh akibat pengaruh lingkungan tidak akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Untuk membuktikan teorinya, Weismann melakukan percobaan dengan memotong ekor tikus selama beberapa generasi. Setelah tikus-tikus tersebut berkembang biak, hingga 21 generasi, seluruh keturunannya tetap memiliki ekor yang normal. Percobaan ini menunjukkan bahwa perubahan pada tubuh tidak memengaruhi sifat yang diwariskan.
Dalam menjelaskan evolusi jerapah, Wisman menyatakan bahwa panjang leher ditentukan oleh gen. Jerapah yang memiliki gen untuk leher panjang mampu bertahan hidup karena lebih mudah memperoleh makanan. Sebaliknya, jerapah yang memiliki gen leher pendek tidak mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan sehingga akhirnya mengalami kepunahan. Selain memahami teori evolusi dari para ilmuwan, kita juga perlu mengetahui mekanisme yang menyebabkan evolusi dapat terjadi. Secara umum, terdapat 4 mekanisme utama, yaitu seleksi alam, mutasi bias, penyimpangan genetik, dan aliran gen. Mekanisme pertama adalah seleksi alam. Seleksi alam merupakan proses ketika individu yang memiliki sifat menguntungkan lebih mampu bertahan hidup dan menghasilkan keturunan. Agar seleksi alam dapat terjadi, harus ada variasi sifat yang dapat diwariskan, jumlah keturunan yang dihasilkan lebih banyak daripada yang mampu bertahan hidup, serta adanya perbedaan kemampuan setiap individu dalam bertahan hidup dan bereproduksi. Mekanisme kedua adalah mutasi bias. Selain menjadi sumber variasi genetik, mutasi juga dapat memengaruhi arah evolusi apabila jenis mutasi tertentu lebih sering terjadi dibandingkan mutasi lainnya. Akibatnya, variasi genetik tertentu akan lebih banyak ditemukan dalam suatu populasi. Mekanisme ketiga adalah penyimpangan genetik atau genetic drive. Penyimpangan genetik merupakan perubahan frekuensi alel dalam suatu populasi yang terjadi secara acak dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan ini lebih dipengaruhi oleh faktor kebetulan daripada proses seleksi alam. Mekanisme terakhir adalah aliran gen atau gen flow. Aliran gen merupakan perpindahan gen antar populasi dari spesies yang sama akibat perpindahan individu atau terjadinya perkawinan antar populasi. Proses ini dapat mengubah komposisi genetik suatu populasi sehingga memengaruhi jalannya evolusi. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa evolusi adalah proses perubahan makhluk hidup yang berlangsung secara bertahap dalam waktu yang sangat lama. Berbagai ilmuwan memiliki pendapat yang berbeda mengenai penyebab evolusi. Tetapi semua teori tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami bagaimana makhluk hidup dapat berubah dan beradaptasi terhadap lingkungannya. Demikian pembahasan mengenai teori evolusi dan mekanisme evolusi. Semoga materi yang dipelajari dapat menambah pemahaman kalian tentang proses evolusi pada makhluk hidup. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa untuk terus belajar dan tetap semangat. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.